Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 531. Pelacakan. Langit perlahan-lahan meredup, dan seluruh pegunungan tenggelam dalam kesunyian. Bagi para praktisi seni bela diri, tidur bukan lagi kebutuhan. Justru, malam adalah waktu yang paling ideal untuk berkultivasi dalam pengasingan, karena gangguan dari dunia luar jauh lebih sedikit. Namun, itu juga berarti bepergian di malam hari jauh lebih berbahaya dibandingkan siang hari. Setiap gerakan sekecil apapun akan lebih mudah terdeteksi. Setelah melewati beberapa gunung, Yung Xiao akhirnya mulai mendekati kompleks utama Sekte Biduk. Saat itulah pria gendut yang ia kejar mulai memperlambat langkahnya, tampak lebih waspada daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, target lainnya, wanita berbaju istana, juga muncul. Keduanya sebelumnya melarikan diri ke arah yang berbeda, tetapi kini mereka bertemu kembali tepat di depan gerbang gunung Sekte Biduk. Mereka berdiri berdampingan, berbicara dengan suara pelan, seolah sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Yung Xiao mendengarkan dengan saksama, tetapi dari kejauhan ia tidak dapat menangkap percakapan dengan jelas. Dengan cepat, ia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, dan cahaya keemasan redup mulai bersinar di sekeliling tubuhnya. Tak lama, sebuah bayangan cahaya yang menyerupai dirinya keluar dari tubuhnya. Baik Yung Xiao maupun bayangan cahaya itu menatap satu sama lain dengan ekspresi takjub, seolah keduanya sedang mengamati refleksi diri yang nyata. Dari dalam tablet alam dewa, suara terkejut Yuan Gaohan terdengar. Tubuh jiwa cahaya bintang. Bagaimana engkau bisa menguasainya secepat ini? Lebih dari itu, ini langsung mencapai tahap kedua saat pertama kali engkau memadatkannya. Itu mustahil. Wajah Yung Xiao tampak sedikit pucat. Jelas bahwa teknik ini telah menguras sebagian besar kekuatan jiwanya. Meski begitu, ia tampak puas dengan hasilnya. Dengan nada santai, ia mendengus. Semua seni di dunia pada dasarnya memiliki kesamaan. Dengan pemahaman tingkat 9 yang kumiliki, apakah aku benar-benar butuh waktu lama untuk menguasai teknik perwujudan jiwa cahaya bintangmu? Faktanya, lebih dari setengah kekuatan jiwaku yang berada di tingkat 6 telah terkuras, dan yang bisa kupadatkan hanyalah kekuatan jiwa tingkat 2. Aku bahkan merasa itu mengecewakan. Bayangan cahaya yang menyerupai Yung Xiao tersenyum tipis, lalu membentuk segel mantra dengan satu tangan. Perlahan, cahaya yang menyelimutinya meredup, dan kini wujudnya benar-benar identik dengan Yung Xiao, seperti sepasang saudara kembar. Benar juga, tubuh jiwa cahaya bintang ini murni terbentuk dari kekuatan jiwa dan tidak mengandung fluktuasi Yuan Qi. Dengan cara ini, kita bisa bergerak tanpa khawatir ketahuan. Tubuh jiwa cahaya bintang itu berbicara dengan nada geli dan tertawa kecil. Aku akan mencoba bermain-main sebentar. Rasanya sedikit aneh, tapi juga sangat menarik. Tanpa ragu, tubuh jiwa itu melompat ke udara dan melesat menuju pria gemuk dan wanita berbaju istana di kejauhan. Sementara itu, Yung Xiao sendiri merasa agak aneh melihat duplikat dirinya melayang menjauh. Yuan Gaohan mendengus dingin. Kau benar-benar menggunakan teknik rahasia pemurnian jiwa hanya untuk melacak orang. Jika avatar itu hancur, jiwamu akan mengalami cedera serius. Semakin tinggi tingkat avatar, semakin besar dampaknya. Dengan tubuh spiritual peringkat 8 milikku, jika aku mati, kekuatan spiritual tubuh asliku akan melemah secara permanen, dan itu tidak dapat dipulihkan. Seberat itu? Yung Xiao bertanya dengan alis sedikit berkerut. Kalau begitu, sepertinya aku harus menyimpan jiwa ini di dalam tablet alam dewa untuk sementara waktu. Namun, tiba-tiba, ekspresinya berubah aneh. Dengan cepat, ia mengganti segel tangannya, dan cahaya hijau mulai berkedip di tubuhnya. Sosok samar seekor naga muncul, berputar di udara di hadapannya. Dengan ekspresi bingung, Yung Xiao bergumam, tubuh jiwa cahaya bintang. Naga iblis, tahu ini. 3 suara terdengar serentak, satu dari Yuan Gaohan, satu dari naga iblis di dalam jiwanya, dan satu lagi berasal dari tubuh jiwa cahaya bintang naga iblis
yang baru saja terbentuk di depannya. Ini roh pedangmu? Yuan Gaohan terkejut. Ini seharusnya hanya tubuh jiwa. Jadi bagaimana mungkin masih bisa memadatkan tubuh jiwa cahaya bintang? Dua jiwa sekaligus? Di sisi lain, naga iblis tampak marah. Kau benar-benar kurang ajar. Jangan gunakan teknik pemurnian jiwa aneh itu padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh jiwa naga iblis yang terbentuk di langit juga menatapnya dengan tajam. Suaranya menggeram rendah, jelas menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan. Saat itu, Yung Xiao dan naga iblis memang telah menggunakan teknik pertempuran jiwa dari klan pemangsa jiwa yang menyebabkan kekuatan jiwa mereka terhubung. Namun, ketika Yung Xiao mencoba menggunakan teknik pemurnian jiwa cahaya bintang pada naga iblis, ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Bukannya gagal, ia justru berhasil memadatkan tubuh jiwa cahaya bintang untuk naga iblis, dan lebih mengejutkan lagi, levelnya lebih tinggi daripada miliknya. Itu adalah tubuh jiwa cahaya bintang tingkat 3. Yuan Gaohan juga terdiam, merasa ini benar-benar di luar logika dan sulit dipahami. Yung Xiao mulai berpikir dalam-dalam. Jika jiwa bisa memadatkan tubuh jiwa cahaya bintang, apakah mungkin tubuh jiwa cahaya bintang juga bisa menciptakan tubuh jiwa cahaya bintang lain? Jika begitu, bukankah itu seperti Dao yang melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar itu, Yuan Gaohan langsung bersimbah keringat dingin dan buru-buru berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan naga iblis ini, tapi aku sendiri tidak bisa membentuk tubuh jiwa cahaya bintang lagi. Aku sudah mencoba berkali-kali sebelumnya. Jika memang bisa, seperti yang kau katakan, aku pasti sudah memadatkan ratusan atau ribuan tubuh jiwa dan mengolahnya bersamaan. Dengan begitu, aku akan mencapai tingkat 10 world sejak lama." Menarik. Aku akan mempelajarinya lebih lanjut nanti, kata Yung Xiao santai. Dengan lambaian tangannya, ia menarik kembali tubuh jiwa cahaya bintang naga iblis dan menyatukannya kembali ke dalam tubuh aslinya. Naga iblis segera memeriksa dirinya sendiri, memastikan tidak ada perubahan aneh. Setelah yakin semuanya baik-baik saja, ia akhirnya menghela napas lega. Namun, ia masih menggerutu dengan marah. "Aku bukan kelinci percobaanmu. Jika engkau melakukan eksperimen berbahaya dan tidak masuk akal seperti ini lagi, aku pasti akan melawanmu sampai mati." Yuan Gaohan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan nada canggung, "Kau benar-benar alkemis yang sulit diatur. Aku yakin dunia alkimia akan porak-poranda karenamu cepat atau lambat." Kemudian, ia menambahkan, "Tubuh jiwa cahaya bintangmu sudah bergerak jauh. Jika kau memiliki tubuh jiwa ganda, kau bisa merasakan satu sama lain dan berbagi kesadaran dalam radius 100 mil. Namun, jika jaraknya melampaui batas itu, kau akan kehilangan kontak, seperti aku yang kini sepenuhnya terpisah dari tubuh asliku dan menjadi entitas independen." 100 mil? Itu cukup untuk mengawasi seluruh sekte biduk, Yung Xiao bergumam. "Kalau begitu, seberapa jauh jarakmu dari tubuh aslimu?" Yuan Gaohan mendelik dan mendengus dingin. "Kenapa? Kau takut?" Yung Xiao menyeringai dan berkata, "Aku memang agak khawatir. Dalam hal ini, sepertinya aku tidak bisa pergi ke wilayah suci. Selama engkau tetap berada di dalam tablet alam dewa milikku dan tidak memasuki zona suci, seharusnya engkau tidak akan merasakannya, bukan?" Yuan Gaohan terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku juga tidak tahu." Yung Xiao tertawa kecil, lalu berubah menjadi embusan angin dan mengejar tubuh jiwa cahaya bintangnya. Karena tubuh jiwa cahaya bintang hanya memiliki fluktuasi kekuatan jiwa tanpa vital ki, para prajurit biasa sulit mendeteksinya. Dengan mudah, ia mendekati pria gemuk bulat dan wanita berbusana istana, mengikuti mereka tanpa ketahuan. "Aku tidak menyangka identitas kita akan terungkap secepat ini. Ini di luar dugaan." Pria gemuk itu menggerutu dengan wajah kesal. "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka benar-benar berhasil mengenali kita. Tahun ini benar-benar sial.
Aku tak menyangka ada ahli semacam itu di antara mereka yang memasuki gunung bersama kita. Menurutmu, siapa yang sedang bersekongkol melawan kita? Pemuda bodoh itu atau pria berjanggut itu? Wajah wanita itu tetap dingin tanpa ekspresi. Dengan suara datar, ia berkata, "Menurutku, keduanya tidak sesederhana kelihatannya." Binatang iblis kaisar bela diri dengan atribut petir itu jelas milik pemuda sembrono itu, jadi kemungkinan besar dia seorang penjinak binatang. Sementara itu, pria berjanggut itu mampu mendistorsi ruang dan memindahkan kita keluar. Kemampuannya bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dia pasti seorang alkemis tingkat tinggi, setidaknya peringkat 7. Peringkat 7? Tubuh pria gemuk itu bergetar hebat. Lemaknya berguncang saat ia berseru dengan ngeri. Apa yang dilakukan seorang alkemis hebat tingkat 7 di sini? Seharusnya dia disambut dengan hormat dan diberi tempat di kediaman tamu sekte biduk. Wajah wanita itu juga sedikit berubah, menunjukkan kekhawatiran. Hanya dewa yang tahu. Aku menduga mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita. Kuharap mereka tidak datang untuk harta karun itu juga, atau kita akan dalam masalah besar. Tatapan pria gemuk itu menjadi dingin. Ia mendengus dan berkata, sepertinya dia sendirian. Tanpa bantuan, bahkan seorang alkemis hebat tingkat 7 pun tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, orang-orang yang menyerang kita tadi tampaknya adalah pembudidaya liar dari kota Sapphire. Aku tidak tahu siapa yang mengorganisir mereka, tetapi situasinya semakin kacau. Di air yang keruh, lebih mudah menangkap ikan, ujar wanita itu dengan nada tenang. Jika tidak, dengan kekuatan kita sekarang, sulit untuk mendapatkan keuntungan apapun. Benar, ini adalah kesempatan terbaik kita. Selama kita mendapatkan harta karun itu, kita pasti akan memberi pelajaran pada bajingan itu begitu kita kembali ke Sekte Angin Suci. Pria gemuk itu menyeringai kejam. Setelah itu, keduanya berhenti berbicara dan terus bergerak maju melewati pegunungan. Setelah berjalan cukup lama, kedua orang itu tampak tidak lagi terburu-buru. Sebaliknya, mereka justru mulai berkeliaran tanpa tujuan di pegunungan. Yung Xiao mengikuti mereka sejenak, tetapi merasa bosan. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan tubuh jiwa cahaya bintang agar tetap membayangi mereka, sementara ia sendiri berbalik dan pergi. Menurut informasi dari Xiao Wei, hari ini seharusnya menjadi hari kompetisi untuk menentukan 10 besar. Jika Mei Donger begitu yakin akan kemenangannya, maka tidak akan ada masalah. Saat Yung Xiao ragu, apakah ia perlu datang berkunjung? Tiba-tiba, ia melihat sosok yang dikenalnya melintas di kejauhan. Menarik. Sepertinya, kompetisi ini jauh lebih seru dibandingkan turnamen sekte itu sendiri. Yung Xiao tersenyum kecil dan segera mengikuti sosok itu. Orang yang ia lihat adalah pria paruh baya berjubah kuning, orang yang sebelumnya telah menyegelnya saat ia memasuki gerbang gunung. Namun, pria itu hanya seorang kaisar bela diri bintang 1, bahkan lebih lemah dibanding pria gemuk dan wanita berbusana istana tadi. Pegunungan tempat sekte biduk berada sangat luas. Yung Xiao mengikuti pria berjubah kuning itu hingga ke sebuah lembah. Di sana, terdapat gua alami yang tersembunyi di antara bebatuan. Tanpa ragu, pria itu langsung masuk ke dalamnya. Dari luar, Yung Xiao mengamati dengan saksama. Ini memang gua alami. Gumamnya, ada banyak tempat seperti ini di pegunungan, lokasi yang sangat cocok untuk bersembunyi. Setelah memastikan situasinya, ia pun segera melangkah masuk. Begitu memasuki gua, ia langsung merasakan hembusan angin dingin yang menusuk. Tak hanya itu, beberapa sinar pedang melesat ke arahnya dengan cepat. Lawannya jelas berniat membunuhnya dalam satu serangan. "Oh, kau benar-benar bisa menemukanku." Yung Xiao terkejut. Bukan karena serangan itu, tetapi karena pria berjubah kuning itu ternyata bisa menyadari keberadaannya. Dengan gerakan cepat, Yung Xiao mengulurkan tangannya dan meraih pedang Qi di udara. Dalam sekejap, pedang Qi itu berhamburan, berubah menjadi ribuan sinar pedang kecil yang berputar dan membelah angin telapak tangan lawannya. Suara mendesis yang tajam terdengar di seluruh gua, menciptakan atmosfer yang menegangkan. "Apa?" Pria berjubah kuning itu terkejut. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa pikir panjang,
Ia melesat keluar dari gua, memadatkan energi pedangnya menjadi satu garis tajam yang langsung diarahkan ke kepala Yung Xiao. Cahaya pagi menyorot ke wajah pria itu, memperjelas ekspresi kejinya. Matanya berkilat dengan kebrutalan, dan niat membunuhnya terpancar tanpa ragu. Namun, Yung Xiao hanya tersenyum tipis. Dengan ketukan ringan di tanah, tubuhnya melayang seperti sehelai daun tertiup angin. Gerakannya terlihat santai dan lambat, tetapi dalam kenyataannya, kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, ia telah menghindari serangan pedang dengan mudah. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.